Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini saya ingin kembali lagi mengomentari Habib Ribo. Ini menarik guys. Jadi bagaimana seorang Habib ya? Saya bukan tidak menghormati beliau ya. Saya menghormati Habib, siapapun itu Habibnya saya hormati. Dan saya juga tidak tahu ini memang betul-betul nasabnya sampai ke Nabi apa tidak gitu kan. Kita husnuzon aja lah, kita berprasangka baik aja ya. Mudah apa mungkin nasabnya sampai ke Nabi, mungkin dia Habib yang benar, Habib betulan Habib gitu kan. Walau alam bisa. Nah, cuman saya komentari ini sedikit kritik ya dari saya bukan siapa-siapa ya. Jadi beliau ini menyerang Habib Bahar Smith, menyerang sama Habib lainnya ya, Habib Rizik Syihab itu. Padahal sama-sama Habib, sama-sama cucu kandung Nabi gitu kan. Kalau memang dia Habib gitu. Dengan serangan frontal guys. Jadi seharusnya kan sesama cucu kandung Nabi itu harusnya tabayun, dialog gitu kan. Jadi sesama cucu gitu, apalagi cucu Nabi kita yang mulia gitu kan. Keturunannya tentu mulia juga, ya kan. Di sini kita akan membahas betapa beliau fakir ilmu gitu. Jadi bagaimana bisa beliau disandingkan dengan jangan sekelas Habib Bahar Smith atau Habib Rizik Syihab dengan Ustadz Egy Sujana itu jauh guys. Saya udah pernah buat video sebelumnya tentang bagaimana dia tidak mengerti Al-Maidah 32 misalnya, ya kan? Nah, di sini kita akan bahas dia tidak bisa membedakan alias dia menyamakan antara Allah bukan orang Arab dengan Allah tidak tuli. Nah, ini beda konteks ya. Saya akan terangkan di sini apa bedanya. Ya. Ketika ada seorang mengatakan Allah bukan orang Arab, ingat sekarang lagi merebak ya kebencian kepada suku Arab. Ya. Apa buktinya? Ya, dengan perkataan kadal gurun, kadrun. Kalau udah ngomong kadal gurun pasti menuju kepada orang-orang Arab. Kadrun. Nggak mungkin kadrun merujuk kepada orang-orang Indonesia, nggak mungkin. Itu kadrun orang Arab. Lalu ada lagi minum kencing onta misalnya. Atau pulang aja ke Arab sono misalnya. Jadi Jadi ini ditujukan kepada orang-orang yang memakai celana cingkrang misalnya, memakai cadar atau memakai budaya Arab, ya kan? Ah, boleh kita mengedepankan budaya Indonesia, tapi dengan tidak menyerang atau mencaci maki budaya lain, apapun itu, bahkan termasuk budaya Cina. Saya misalnya ya, kita lihat di Indonesia ini bukan hanya ada suku Arab. Anda lihat bagaimana saudara-saudara kita yang dari suku Cina atau Tionghoa itu, kalau Anda perhatikan ya, mereka itu setia dengan adat istiadat mereka. Mereka memakai budaya Cina dari pakaian. Anda lihat kalau Imlek itu mereka, bahkan hari biasa juga mereka memakai itu dengan seni budayanya barongsai, apalagi eh, kelenteng dan lain sebagainya. Itu adalah budaya Cina dan kita tidak ada masalah di situ. Kita fine-fine aja gitu. Nah, tinggal apakah budaya itu cocok dengan Islam atau tidak. Nah, budaya Arab setelah zaman jahiliyah, ingat budaya Arab berubah ya, changing gitu, berubah, switching. Jadi setelah datangnya Nabi Muhammad, itu budaya Arab yang awalnya jahiliyah, di mana itu wanitanya itu suka tarik perut, ya kan? Laki-laki pasangan suami istri, orang tua itu tidak suka punya anak perempuan, jadi tiap punya anak perempuan itu dibunuh, ditanam gitu guys, karena mereka malu punya anak perempuan gitu. Banyak kejahilian dari Arab jahiliyah. Jadi Arab sudah datangnya Muhammad. Apalagi wanitanya suka dipuji, suka menampakkan rambutnya yang tergerai itu. Jadi sejak zaman Nabi Muhammad itu budaya Arab berubah menjadi ke arah Islam, ya, memakai syariat Islam, budaya yang sesuai dan diadopsi dari syariat Islam. Jadi sejak datang Nabi Muhammad itu dipastikan budaya Arab yang dibawa Nabi Muhammad, yang ditunjukkan Nabi Muhammad itulah budaya yang sudah fit and proper dengan Islam. Bahkan Islam itu menjiwai budaya Arab, sehingga budaya Arab itu diambil dari syariat Islam. Ya. Jadi kalau kita mengambil contoh gampang untuk menjadi seorang Islam yang Anda tidak lagi memikirkan ini kaidah-kaidahnya, ya sudah tinggal jiplak saja budaya Arab. Karena Nabi memakai budaya Arab. Paham ya? Jadi misalnya gini, kayak contoh kayak nabi-nabi dari umat Israel. Kalau misalnya yang berlaku adalah misalnya Anda misalnya waktu itu yang diutus oleh Nabi Musa misalnya.
Nah, lalu ada orang berbudaya Israel. Tentu pada waktu itu budaya Israel yang dibawa dicontohkan Nabi Musa ya, bukan budaya Israel yang bukan selainnya. Karena ada budaya Israel yang waktu itu zaman Nabi Musa itulah Firaun. Jadi budaya itu Mesir ya, bukan yang lain lah. Pokoknya yang tidak diambil dari ajaran Musa. Nah, itu ada ikuti yang ajaran Musa, yang di budaya Israel yang sudah dijiwai oleh ajaran Islam Nabi Musa. Nah, jadi itu contoh gampangnya. Anda tinggal ambil dan adopsi. Jadi nggak kayak budaya lain yang Anda harus pilih-pilih. Ini cocok apa tidak? Karena akarnya memang itu budaya bukan dari Islam. Tapi kalau Arab, budaya Arab itu sudah sesuai dengan Islam. Ya, hukum syar'inya, kisos dan lain sebagainya. Jadi orang yang memakai budaya Arab itu berusaha untuk kembali ke akar, dan memang itu paling gampang gitu. Kalau budaya Indonesia harus pilih-pilih lagi. Ingat, budaya Indonesia ada banyak. Contoh di Papua itu ada budaya yang ya auratnya masih kelihatan, bahkan di Jawa juga ya, wanitanya masih pakai kembum ya, yang masih kelihatan dadanya ke atas ya. Laki-lakinya alhamdulillah udah tutup auratnya. Saya perhatikan itu meskipun dadanya kelihatan tapi kan dari perut lutut tutup gitu kan. Jadi Anda masih pilah-pilah lagi. Jadi budaya yang adopsi 100% budaya Islam itu hanya budaya Arab. Nah, itu gampangnya. Dan Nabi kita orang Arab. Nah, dan sekali lagi Al-Quran dan hadis pun dalam bahasa Arab, bahasa aslinya, bahasa ibunya. Jadi untuk menjaga keaslian Islam ya. Jadi biar orang tuh ambil simpelnya gitu. Dan tidak perlu lagi ada perumusan kaidah dalam budaya, nggak perlu ada lagi karena sudah sesuai gitu kan. Nah, jadi apapun itu budayanya, Anda mau budaya Arab, mau budaya Jawa, budaya Indonesia, kalau cocok dengan Islam Anda pakai, atau budaya Cina, kalau cocok dengan Islam Anda pakai. Misalnya saya nih, kalau misalnya budaya Cina, misalnya saudara kita Cina ya, misalnya dia budaya misalnya kepalanya ditutup, bukan jilbab tapi model lain. Ya, entah apapun yang tidak kelihatan rambutnya, betul-betul hanya muka saja ya. Ada tuh mungkin kayak budaya Jepang tuh ada kimono, tapi memang belum ada tutup kepalanya. Jadi yang sudah syar'i aja itu nggak masalah Anda mau pakai budaya itu. Mau budaya Jepang, kayak budaya Eropa, kayak budaya apa, kayak bahkan kalau Anda berpakaian seperti misalnya tentu tidak mengarah ke agama tertentu ya. Ingat ya, budaya ini bukan agama ya. Jadi ketika kita ngomong budaya Cina, itu bukan agama Cina. Budaya Jawa bukan agama Jawa. Tapi tidak mengarah kepada agama. Jadi dihindari kayak berpakaian kayak suster. Suster itu memang suster Islam. Yang pakai suster itu menutup aurat. Tapi itu sudah bertentangan atau melanggar hukum lakum minkum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamamu. Jadi yang berhubungan agama hindari. Kita hanya pakai yang budayanya saja. Nah, jadi kalau dikatakan konteks dari Tuhan bukan orang Arab, ini ada hubungan dengan yang terjadi sekarang ini. Dewasa ini lagi ribut-ribut kan, lagi ya ada kacau balau ribut-ribut tentang penyerangan kepada suku Arab. Jadi penyerangan pada suatu suku atau agama itulah namanya sara, suku agama ras ya. Jadi masuk ke poin sukunya. Bahkan bisa dihubungkan dengan agama karena sudah lari ke kencing onta. Ingat, term minum kencing onta hanya dalam Islam. Islam menganjurkan orang untuk minum kencing onta. Bukan mewajibkan ya, hanya menganjurkan untuk kesehatan tentunya gitu. Ini pasti menuju ke Islam. Jadi kalau udah ngomong kencing onta, itu sudah masuk ke suku dan agama, udah sara tiba-tiba, sudah rasis. Nah, makanya Tuhan bukan orang Arab itu larinya ke sana, dihubungkan ke sana. Kecuali tidak ada apa-apa, tidak ada angin hujan, oke. Tapi ada sebabnya. Jadi ini di masa yang kita tuh sangat sensitif tentang hal-hal orang ngomong tentang Arab misalnya gitu kan, karena dihubungkan seperti itu gitu. Padahal kita berusaha keras untuk menjaga keaslian kitoh gitu. Bagaimana Quran diturunkan dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab, Nabi ngomong dalam bahasa Arab, sahabat ngomong dalam bahasa Arab, dan itu dicatat oleh para ahli hadis, ahli tafsir, dan pencatat penghafal Quran lainnya. Bahkan kita hafal dalam bahasa Arab. Ya, terjemahannya hanya bonus gitu. Ya kan? Jadi yang dihafal itu dalam kasih. Jadi itu cara Allah untuk menjaga ya agama ini dalam bahasa aslinya, sehingga tidak ada yang bisa merubah-ubah Quran karena itu dihafal dalam bahasa aslinya. Jadi kalau Anda mengadakan perbandingan dengan agama lain misalnya ya, saya tidak sebut agamanya, Anda pasti tahu itu tidak lagi terjaga dalam bahasa aslinya ya. Kalau Anda cari kitab sucinya itu sudah dalam bahasa masing-masing, ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, tidak ada lagi Anda temukan dalam bahasa aslinya, itu bahasa aslinya gitu.
Dan orang tentu jangan lagi untuk bahasa aslinya, menghafal pun tidak gitu. Apa namanya? Menghafal yang terjemahannya pun tidak gitu. Nah, makanya janji Allah itu terbukti. Jadi hanya Quran lah yang dijaga. Kita sebelumnya tidak dijaga. Makanya tidak ada hafalan. Nah, jadi apa? Jadi jalan untuk menjaga itu adalah dengan sering mengucapkan dalam bahasa aslinya. Ya kan? Misalnya Anda bayangkan ya, buku Harry Potter misalnya. Ya. Kalau orang tahu dalam bahasa Indonesia, orang tidak tahu bahasa aslinya, ya itu bahaya. Orang akan bisa ngubah-ngubah. Ya. Jadi rujukannya tetap harus Jadi kalau misalnya orang yang menikmati dalam bahasa apa ya? Ya kayak ke nonton film lah. Film itu kan misalnya dalam bahasa Inggris, cuman ada dibantu terjemahan. Nah, jadi orang itu akan hafal. Jadi orang yang hafal misalnya apa yang aksi-aksi dalam film itu yang diucapkan dalam bahasa aslinya. Jadi dia bisa mengulangi, ya kan, dibandingkan dengan bahasa Indonesianya. Jadi akan ada nanti beda interpretasi karena terjemahan itu kan bisa beda-beda. Mungkin misalnya kayak satu film misalnya film Spider-Man Coming Home misalnya, itu jelas orang tuh ngomong speak dalam bahasa Inggris ya. Karakter-karakternya tuh speak dalam bahasa Inggris. Nah, kalau orang-orang hafal jalan cerita film itu dalam bahasa Inggris ya, mereka akan mungkin perdebatannya mungkin masalah kelupaan saja. Tapi bahaya kalau sudah yang dihafal tuh terjemahan. Misal Spiderman ngomong dalam aslinya bahasa Inggris ngomong seperti ini. Lalu terjemahan kan beda-beda. Ada yang terjemahan versi si anu. Jadi tiap orang yang nonton film yang berbeda akan berbeda terjemahannya. Sehingga tidak jadi kesepakatan yang bukan berdasarkan lagi kelupaan. Kalau kelupaan mungkin walau alam. Misalnya ada yang lupa tentang Al-Fatihah, yang ini mungkin lupa, ini ingat, itu lain soal. Tapi kalau sudah beda terjemahan itu udah kacau guys, tidak terjaga lagi keaslian dari suatu ini. Jadi interpretasinya jadi berbeda. Orang nonton yang terjemahan ini akan beda dengan orang nonton terjemahan ini. Itu apalagi kalau terjemahannya ngacau gitu. Jadi kita takutkan adalah pernyataan Jenderal Dudung ya. Saya hormat pada beliau ya, panglima ini. Kita harapkan beliau tetap menjaga marwah TNI yang tetap berpartner dengan umat Islam ya untuk melawan ideologi komunis dan juga ideologi yang memecah belah suatu bangsa ya. Ya seperti ideologi yang mengatakan orang itu kadrun, itu bahaya loh guys. Orang-orang yang mengatakan setiap hari, setiap detik itu kata-kata orang lain kadrun, minum kencing onta, pulang karam, itu memecah belah gitu. Ya, kenapa? Coba Anda bayangkan ya. Kenapa kita kasih contoh gitu ke orang Cina lah misalnya. Ya, biar Anda tahu ya. Saya tidak bermaksud untuk menghina saudara kita orang Cina. Saya hormat pada mereka karena mereka juga sesuatu dari bangsa yang Allah ciptakan. Coba ada orang berkata kepada orang Cina begini, pulang aja lu sana ke Cina sana. Kasar nggak tuh? Rasis nggak tuh? Rasis guys. Jadi ketika Anda mengatakan pulang saja sana ke Arab sono, sama dengan Anda katakan pulang saja ke Cina sono. Nah, minum kencing onta, sama dengan Anda katakan minum kencing panda, gitu. Paham ya? Apa namanya? Ya Tuhan bukan orang Arab, sama dengan Anda katakan Tuhan bukan orang Cina gitu. Ini sudah masuk konteksnya rasis guys, sara gitu. Nah, ini beda dengan Tuhan bukan tuli. Ya, ingat Tuhan bukan orang Arab itu tidak ada konteks. Orang tidak akan ada pernah mengatakan Tuhan bukan orang Arab karena orang semua tahu Tuhan itu bukan orang Arab. Ada orang yang mengatakan Tuhan itu orang Israel misalnya. Tapi orang Islam mengatakan Tuhan itu bukan orang mana-mana. Dia bukan orang Israel, bukan orang Arab. Jadi Tuhan itu bukan orang gitu. Nah, tidak ada konteks orang mengatakan Tuhan orang Arab, nggak ada. Jadi tidak selayaknya seorang mengatakan Tuhan bukan orang Arab karena tidak ada konteksnya. Paham ya? Nah, ini tentu yang kalau tidak ada konteksnya berarti dihubungkan dengan yang ada konteksnya yang jadi dewasa ini, yaitu penghinaan kepada suku Arab. Gitu. Jadi ini posisi beliau ini kan strategis gitu, tokoh. Jadi kita takutnya ada yang kita maunya ya, dan tentu Allah maunya, ini maunya Allah guys, karena Allah maunya ini Quran terjaga, maka beliau lahirkan penghafal Quran, orang-orang yang berjihad untuk menghafal Quran dan orang-orang yang berjihad untuk melahirkan penghafal Quran. Makanya ini kemauan Allah ya, bukan kemauan kita. Ya, bukan kemauan saya untuk melahirkan misalnya penghafal Quran, bukan kemauan saya untuk menghafal Quran. Allah yang tuntun kita untuk menjaga Quran ini agar terjaga gitu. Kemauan Allah itu. Nah, lalu tiba-tiba ada orang yang dengan menggampangkan, ya, saya tidak berdoa dalam bahasa Arab karena Tuhan saya bukan Arab gitu. Padahal ada pemilihan kata lain yang lebih elok.
Ya, misal gini, saya belum hafal Quran, saya belum hafal dalam bahasa Arab, makanya saya berusaha untuk belajar untuk menghafal dalam bahasa Arab. Tapi sementara itu saya yang penting saya berdoa semampu saya gitu. Ya, saya berdoa dengan bahasa Indonesia. Yang daripada saya tidak berdoa, tapi kan saya berusaha untuk belajar. Gitu guys, itu baru kalimat yang baik. Bukan dengan mengatakan saya tidak berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab. Jadi beda konteksnya ya. Jadi pakailah bahasa yang elok gitu, yang tidak rasis, yang tidak sara. Saya belum mampu nih berdoa dalam bahasa Arab. Ya sudah, saya berdoa dalam bahasa Indonesia saja. Karena Tuhan itu kan universal, dia bisa menjaga mendengar semua agama bahasa. Cuman Nabi kita mencontohkan dalam bahasa Arab, dan itu sunnah kan. Jadi coba anda bayangkan tiap orang bagaimana seorang jadi umat ini kan bersatu, harus ada satu ini guys. Jadi kayak anda contoh ya, kenapa misalnya kayak orang sesuatu misalnya kayak apa yang membuat bersatu ya, kayak bahasa Indonesia. Jadi kenapa Pancasila dalam bahasa Indonesia, saya tanya coba. Jadi mau orang Jawa, mau orang Papua itu disunahkan, disuruh dalam membaca Pancasila itu dalam bahasa Indonesia. Coba anda bayangkan ya di sekolah misalnya. Muridnya dari Jawa ngomong orang Minang misalnya, saya tahunya bahasa Minang ya. Jadi kan soalnya kan mau dia murid dari Minang, dari Jawa, tetap bacanya Pancasila. Sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Coba dibaca gini, Ketuhanan nan macie. Gimana coba? Nah, tentu harus menghormati dalam bahasa aslinya. Mau orang apapun itu tetap membacanya Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, sama kayak Quran hadis. Untuk menghormati turunnya Quran hadis dibaca dalam bahasa aslinya. Makanya berdoa dalam bahasa asli, misalkan sholat dalam bahasa asli. Coba bayangkan ya. Nanti pelan-pelan nanti bergeser dari doa menjadi ke sholat. Oh, saya nggak hafal dalam bahasa Arab sholatnya Allahu Akbar, saya cuma taunya Allah Maha Besar, jadi Allah Maha Besar gitu. Nggak bisa gitu guys. Ya, sedangkan kayak Pancasila itu dalam bahasa aslinya. Tidak ada orang baca Pancasila dalam bahasa Inggris kan. The One Lord misalnya. Pancasila. Jadi tetaplah Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan Pancasila. Sila pertama adalah the only one Lord atau bahasa Minang. Ketuhanan Nan Maha Esa kan begitu. Jadi Pancasila aja dihormati, apalagi syariat, gitu kan. Jadi harusnya ya saya kasih saran nasihat kepada Daniel Ludung, harusnya dia mengatakan, Bung Deddy, saya belum mampu nih, saya belum hafal doa dulu dalam bahasa Arab. Nah, saya kan harus doa nih. Jadi sementara saya belum hafal, ya saya berdoa dalam bahasa Indonesia. Karena memang Tuhan itu, jadi jangan katakan Tuhan bukan orang Arab, karena tidak ada orang mengatakan Tuhan orang Arab guys, ya nggak ada. Tapi kalau mengatakan Tuhan tuli ada, Tuhan buta, Tuhan tuli ada, tapi Tuhan orang Arab tidak ada yang mengatakan itu, ya kan? Jadi katakanlah bukan Tuhan orang Arab, tapi karena Tuhan itu kan mengerti semua bahasa. Nah, itu kan pemilihan kata yang manis guys, yang elok gitu. Di tengah-tengah sekarang merebak adanya penghinaan kepada suku Arab. Ya, kadal gurun, minum kencing onta, pulang ke sana, itu sangat elok gitu. Jadi sebenarnya adalah, makanya kata-kata itu apalagi seorang tokoh itu memang harus dijaga, karena dia akan mempengaruhi orang gitu. Kalau kayak saya, apalah orang dengar gitu kan, saya bukan siapa-siapa gitu, tapi ini seorang tokoh. Jadi ini sedikit nasihat dari saya agar beliau bisa memakai kata-kata yang elok, yang bijak gitu di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif sekarang ini gitu kan. Nah, bedanya dengan Tuhan tidak buta. Nah, kalau Anda katakan Tuhan tidak buta, Anda tidak berhubungan dengan rasis, dengan sara ya. Karena tidak ada situ suku, agama atau ras. Karena tuli itu berhubungan dengan kelemahan manusia, kekurangan manusia. Tidak ada berhubungan dengan suku, agama atau ras tertentu. Ya kan? Jadi beda sekali dengan mengatakan Tuhan bukan Arab, itu beda konteks. Jadi Habib Ribo nggak ngerti itu guys. Dia menyamakan antara Tuhan bukan orang Arab dengan Tuhan tidak tuli. Itu beda konteks ya. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak tuli, itu saya setuju. Kalau tidak ada berhubungan dengan sara, ya kan? Jadi beda sekali dengan orang mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Jadi saya sayangkan ya. Saya nggak tahu ini betul-betul Habib beneran atau tidak, tapi saya kusnuzon saja. Saya anggap beliau memang benar Habib gitu. Tapi minimal belajar lah gitu.
minimal ilmunya lah ditingkatkan. Masa ilmunya kalah dari, jangankan Habib, jadi dia kan menyerang Habib Bahar dan Habib Rizik Syihab. Ilmunya jangan dibandingkan mereka dengan dengan Ustadz Egy Sujana aja kalah guys gitu, ya kan. Jadi ini bahaya loh. Jadi masalahnya dia memakai titel Habib, ya kan. Jadi orang takutnya ketika dia menyerang Habib Bahar, Habib Rizik Syihab, mengatakan dia Habib, dia juga Habib loh. Jadi sama-sama cucu kandung Nabi. Jadi apa yang disampaikan dia itu akan berefek sama dengan apa yang disampaikan Habib Smith dengan Habib Rizik Syihab. Cuman bedanya adalah kalau Habib Bahar dengan Habib Rizik Syihab itu dengan ilmu, dengan kalau dia tidak gitu. Nah itu bahaya. Jadi titelnya sama tapi ilmunya nih guys. Jadi ilmunya harus ditingkatkan lagi gitu. Masa sih Habib ilmunya saya jadi bukannya meremehkan ya, tapi setidaknya janganlah separah itu ilmunya gitu. Takutnya Anda kan Habib, takutnya umat mengikuti gitu. Tapi umat jelas akan tahu, oh ini, makanya saya buat video ini biar umat tahu kalau apa disampaikan oleh Habib Ribo ini salah guys. Yang benarnya adalah saya sudah sampaikan di video-video saya. Oke, itu dulu komentar saya tentang Habib Ribo, tentang Allah bukan orang Arab, Tuhan bukan orang Arab, dengan Tuhan tidak tuli. Oke, jadi sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.